WA. Jadi teman kita dari Abdi Sabda Stambuk 2019 meminta bantuan pertolongan dari kita guru-guru sekolah minggu Sidodadi, GBKP Sidodadi, untuk memenuhi tugas-tugas mereka di kuliah gitu. Jadi makanya kemarin Deta minta tolong dan semuanya setuju kan gitu. Dan senang hati menyambut teman-teman kita ini. Nah, jadi teman-teman tujuan mereka ke sini tujuannya memang penelitian. Ya, kalau penelitian kan ada wawancara, penyebaran angket. Jadi yang mereka lakukan adalah wawancara, sharing sama kita. Nah, apa nanti yang mau mereka tanya itu nantilah kita tahu sama-sama gitu. Itu mungkin dari Kak Detaser, mungkin disambut dari pengurus lah, karena koordinator kita nggak ada, pengurus KKR lah dulu. Apa ini? Kan gitu. Bahasa Karo bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia aja ya? Bahasa Indonesia. Terima kasih buat kepercayaan ini dari Vitas mau penelitian di Lumbung Sidodadi. Selamat datang di Sidodadi, Bujur. Iya, Bujur. Terima kasih. Jadi mungkin ini dia buat teman-teman kami yang dari Abdi Sabda. Jadi jumlah guru sekolah minggu kita ada di luar Abdi Sabda? Abdi Sabda ada 5. Di luar Abdi Sabda itu di luar Abdi Sabda. Di luar Abdi Sabda berarti anak Sido. Anak Sido. Anak Sido itu sekitaran 5 juga. Jadi 5, seharusnya lebih dari 5 guru KKR ada di sini gitu kan, guru sekolah minggu. Cuman untuk koordinatornya, untuk kalau barat kata kalau GBKP bilang pertua, kalau di organisasi koordinator KKR-nya, koordinator sekolah minggunya saat ini dia dalam proses pemulihan ya, karena baru siap bersalin. Jadi pengurus lah yang hadir, kan juga pengurus kan? Enggak ya. Pengurus ketua KKR lah yang hadir, makanya 3 orang cuman kan nggak masalah. Oke, jadi mungkin itu saja. Sekarang kami serahkanlah sama teman-teman dari ITAS untuk memulai percakapan kita. Siapa? Ya, shalom untuk kita semua. Shalom. Jadi kita awal bilang doa dulu lah ya. Boleh. Dulu bisa. Oke, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas segala berkat-Mu ya Bapa yang telah Kau limpahkan kepada kami, hingga kami masih dapat berkumpul di tempat-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan melaksanakan kegiatan wawancara kami Bapa di tempat-Mu ini, di gereja-Mu ini Bapa. Kiranya Kau yang memberikan hikmah dan kejaksanaan kepada narasumber-narasumber kami Bapa, dan kami juga mau terima kasih atas kemurahan hati mereka ya Bapa, telah mempersilahkan kami, telah menyambut kami dengan baik di tempat-Mu ini Bapa. Ya Bapa, kiranya Kau berkati kegiatan kami dari awal sampai akhirnya, agar dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Terpuji dan termuliakan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Ya, jadi pertama-tama kami mohon maaf dulu kepada abang-abang kakak. Mungkin kayaknya kami kurang ramah ya. Baru nyampe sini gak ada kayak sapa-sapaan gitu. Memang agak maklum lah dulu bang. Kami pun masih malu-malu. Tambah lagi di suasana COVID kan. Jadi mau salam segan apa segala macam segan gitu kan bang kak. Jadi tujuan kami kayak yang udah kurang lebih yang udah dijelaskan tadi sama Kak Arti. Seperti itulah kami. Jadi ada tugas dari dosen kami. Dari mata kuliah observasi, kami dikasih kepercayaan di kelompok kami untuk meneliti tentang di lingkungan sekolah minggu. Jadi ada kemarin yang kelompok pertama, mereka tentang sejarah gereja kan. Jadi mereka juga kebetulan di GBKP juga di daerah Kabanjai sana. Jadi mereka udah, jadi giliran kami di kelompok 3, kami dapat di lingkungan sekolah minggu. Jadi untuk kita ketahui ada 7 topik di sini yang dipercayakan sama kami. Yang pertama itu mengenai bentuk liturgi dalam ibadah sekolah minggu di sini. Terus topik yang kedua mengenai pengurus lembaga dan guru sekolah minggu. Terus yang ketiga ada tentang statistik muridnya.
Terus yang keempat tentang materi pelajaran selama 10 tahun terakhir. Dan yang kelima tentang pendanaannya. Keenam analisa persembahan. Yang ketujuh fasilitas. Nanti untuk mengenai topiknya nanti ada beberapa pertanyaan di setiap topik itu. Dari 7 topik itu ada beberapa pertanyaan. Nanti itulah nanti yang akan kami rangkum dalam bentuk laporan kami seperti bentuk file saja seperti itu. Jadi kami mau ucapkan terima kasih dahulu kepada Bang Kakak atas sambutannya. Mohon kerjasamanya untuk kita semua gitu. Terima kasih. Jadi langsung aja pertanyaan kita. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke pertanyaan kita. Mungkin nanti mau ganti-gantian menjawabnya atau kan beda-beda mungkin pendapatnya, nanti silahkan gitu. Oke, Santai aja. perkenalan ya dulu kan? ya, perkenalan dulu ya. Belum ada perkenalan ya. Ya, Tak kenal maka tak dari sayang. abang, dari abang dulu. Dari abang dari kami nih perkenalannya. Dari Dari kami kami telah. dari kami dulu pendatang. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Sardos Sondes Panahatan Luban Gaul. Saya mahasiswa di STT Abdi Sabda tingkat 2 kalau Istanbul 2019, satu kelas sama orang abang ini. Sekian. Pardes tadi bang, Kenapa? namanya Pardes. Sardo Sondes. Sardo Sardo Sondes. Sondes. Ya. Terima kasih, nama saya Francisco Silalai, sama masih tingkat 2 Istanbul 2019. Baik, terima kasih. Nama saya Yisya Sihaan, Istanbul 2019, mahasiswa di STT Abdi Sabda. Terima kasih. Terima kasih. Ini dari DMI. Nama saya Emi Ulina Lorentia Busmiring, saya masih SMA kelas 3. Isi. Nama saya Yesiga Panginangin. Saya juga mahasiswa Abdi Sabda. Sekarang semester 8 lagi PPL jurusan Pak. Terima kasih. Nama saya Janius Tarigan. Sekarang masih bekerja. Terima kasih. Oke, jadi nanti untuk perkenalan mungkin ada perkenalan lebih lanjut ya, bisa Iya. nanti kita atur lanjut ya bang ya. Oke, jadi kita langsung masuk ke pertanyaan aja. Yang pertama topik kita di sini mengenai bentuk liturgi. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana sih bentuk liturgi yang digunakan dalam ibadah sekolah minggu biasanya di sini? Kalau bentuk liturgi sih sebenarnya ada bukunya biasanya. Cuman kelamaan kami yang di sini itu jarang pakai itu. Jadi seperti biasanya kayak pujian dulu, baru berdoa firman, setelah itu tutup dengan doa penutup gitu aja. Kalau misalnya setauku ada bukunya kemarin, cuman karena keseringan lupa kami guru gitu kan, jadi nggak pernah pakai itu gitu. Jadi istilahnya udah melanggar dari aturan GBKP lah gitu. Oh, berarti seharusnya itu wajib kian seharusnya gitu bang? Iya. Oh, Iya, jadi kan di GBKP KKR itu Kebaktian Anak Sekolah Minggu punya ADART. Punya buku kode etik guru sekolah minggu dan juga KKR. Nah, salah satunya kalau ibadah itu gunakan liturgi gitu, punya liturginya. Dan itu harus dipakai setiap minggu gitu. Tapi di Sidodadi itu belum terlaksana begitu. Jadi mungkin liturgi yang biasa dibuat ya kayak ibadah biasa. Kayak kita kata ketua tadi gitu. Nyanyi dulu, baru nyanyi beberapa pujian, terus pisah kelas, baru di situ menyampaikan firman, barulah sampai selesai gitu. Oke, mungkin satu jawaban lah semua ya. Untuk pertanyaan kedua, siapa di sini yang menjadi pelaksana liturgi ibadah sekolah minggu? Seharusnya kan kayak tadi kan yang orang bilang kan ada kian seharusnya buku aturannya. Seharusnya apakah ada pihak khusus yang menjadi pelaksana gitu atau memang guru sekolah minggu silahkan ganti-gantian gitu. Pelaksana bawa baktian sekolah minggu. Untuk liturginya. Misalnya dari awal misalnya kan kalau misalnya kayak di gereja kami gitu kan bang, untuk fotumnya biasanya itu penatuannya dulu. Misalnya penatua Kamis itu kan itu lapanya pembinanya. Biasanya dia dulu membuka, terus masuk kayak tadi nyanyian biasalah sekolah minggu. Terus nanti terakhir ditutup lagi sama dia gitu. Kalau di sini
nanti mungkin tambahin di dasar. Kalau di sini kayak kau bilang tadi pertama, karena nggak memakai buku liturgi gitu kan. Seharusnya mungkin kalau buku yang memakai buku liturgi sama yang kayak gitu kayak orang tadi. Cuman kalau di sini enggak. Di sini guru sekolah minggu juga yang bawa. Oh. Dan nanti ada yang pendamping, ada yang pembawa firman. Oh. Gitu. Misalnya di sini gitu. Kita main di Iya, dasar. jadi tambahan kalau sebenarnya kalau di KKR itu yang bawa liturgis itu nggak gini ya, nggak mesti patokannya pertua diakennya ataupun sintuanya ya kan, tapi guru yang sudah ditahbiskan, nah yang sudah ditangkuhkan kalau bahasa Karonya, yang sudah ditahbiskan, yang sudah dilantik, nah itu bisa dia dipotong dan juga di akhir kayak ngasih berkat gitu kan gitu. Tapi karena kayak dibilang ketua kita tadi, ketua KKR itu masih kendala di sini gitu dia tuh yang bawa liturgis. Berarti di sini guru sekolah minggunya itu formal gitu ya istilahnya, untuk ada pelantikannya gitu khusus untuk guru sekolah minggu ya. Iya. Gitu ya, berarti keren juga. Soalnya kalau tempat kami gitu bang nggak ada gitu, mau sekolah minggu ya udah, jadi kadang pun hilang nggak ada gitu. Makanya ada Paling istilah kalau guru sekolah minggu yang di GBKP itu pelantikan seumur hidup, beda dengan sintua. Kalau kita kan sintua entah pertua di apa ya 5 tahun sekali periodenya kan, tapi itu dipilih lagi baru ditahbiskan lagi kan gitu. Jadi kalau guru sekolah minggu yang ada di GBKP ketika sudah ditahbiskan sekali itu berlaku untuk seumur hidup. Jadi kemanapun dia tetap dinamai guru sekolah minggu, tapi dilantik sama pendeta ya, kayak pelantikan biasa lah gitu. Oh, jadi dia berlaku masanya itu Seumur hidup. Jadi kalau misalnya dia ada keinginan berhenti atau misalnya pindah gitu kan, ada kerjaan pindah tugas ke daerah lain itu gimana? Boleh, misalnya contoh misalkan kayak kakak kita Emi, dia udah dilantikkan di Rumbun Sidodadi. Kemungkinan besar misalnya tahun ini dia diterima kerja di Jakarta gitu. Dia bisa cari tempat pelayanan di sana dengan membawa surat pelantikannya, otomatis gereja yang di situ menerima karena dia udah dilantik. Oh, berarti itu berlaku di semua gereja GBKP. Iya, berlaku. Oke, berarti Jadi, nasional gitu Pak. Tahapan sebelum mencapai pada tahap pelantikan yang harus dilalui ada nggak? Ya, ketua. Ada bang. Itu sebenarnya tahapannya kayak biasa dulu ngajar sebagai pendamping di gereja gitu. Nanti tunggu dari klasis, kantor klasis gitu. Itu nanti ada biasanya program kursus dasar namanya. Itu kursus dasar itu nanti biasanya yang diaturkan dari klasis gitu. Jadi setelah nanti selesai kursus dasar, nanti baru orang kakak klasis, orang di gereja kita ngajukan, ini guru KKR atas nama ini mau dilantik jadi guru KKR gitu. Kayak gitu. Nanti teman di dasar Yang lain? dijelaskan sedikit. Iya, jadi kalau proses menjadi guru yang dilantik itu ada. Jadi pendamping dulu, training. Makanya ada ART, guru sekolah minggu. Ada ART KKR-nya gitu. Jadi pendamping 3 bulan, itu pun harus aktif. Nah, selama 3 bulan itu mereka kursus dasar. Kursus itu kayak pelatihan. Nah, pelatihan yang wajib itu kursus dasar. Setelah itu barulah bisa dilantik. Gitu sih proses. Berarti selama sebelum dilantik ibaratnya kalau kayak kata-kata kerja training lah gitu ya. Iya, Nah, masa trainingnya itu berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Seharusnya 3 bulan. Minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan. Ada kayak di beberapa gereja 6 bulan, setahun gitu. Oh, itu. Tapi tergantung keadaan gereja. Oh, itu tergantung karena gereja terus sama penilaiannya dari pengurus KKR itu sendiri. Karena kan kita punya pengurus KKR dan juga punya koordinator KKR. Itu untuk prosesnya. Oke, kita lanjut. Kenapa model liturgi seperti yang sudah dijelaskan tadi itu digunakan dalam ibadah sekolah minggu? Skip aja. Karena nggak ada. Karena kayaknya sudah terjawab tadi ya, karena ya
istilahnya sudah melanggar dari aturan ya, sudah bukan melanggar sih istilahnya, cuman Karena situasi kita. situasi Ini terbiasa. semua rata-rata sebenarnya seperti itu kayaknya sekolah minggu tiap gereja. Udah Oke, terbiasa oke. dengan itu. Oke, kita masuk ke topik kedua aja mengenai pengurus lembaga dan guru sekolah minggu. Yang pertama, siapa yang menjadi pengurus lembaga dari lingkungan gereja ini dan berapa jumlahnya? Pengurus ya tadi mungkin kayak orang tadi kan ada koordinator, terus ada ketua terus jabatan-jabatannya, terus orangnya semua berapa? Nah, kalau untuk di pengurus itu ada 3 orang. Disesuaikan sebenarnya ada berapa itu? Lebih dari 3 ya. Iya, lebih dari 3. Nah, karena menyesuaikan karena kondisi guru di Silodadi kan agak minim. Jadi yang diangkat itu hanya 3, ketua, sekretaris, sama bendahara. Seharusnya Ada berapa itu sih? Ketua, sekretaris, bendahara, bidang anak, gitu, bidang anak, dan juga yang kedua itu bidang kepada kayak peribadahannya, bidang pembinaannya. oh itu mesti khusus di sekolah minggu aja ya? Iya. Jadi ada 5 kedudukan sebenarnya, cuman karena kembali kayak ketua kita bilang tadi, Oh. sumber daya manusianya kurang, gitu. Dan ada koordinator, dan koordinator itu dari sintua atau dari pertua diakennya yang dipilih langsung oleh majelis gereja, gitu. Majelis gereja yang memilih, Oke. gitu dia. Oke, untuk keanggotaan guru sekolah minggu totalnya? Keanggotaannya ada 10. Ini diperbantukan dari tes 5. Sebenarnya yang asli di sini 5 orang. Oh, 5 orang. Diperbantukan. Siapa aja deh, Yes? Kalau dari sini. Kami 5, Melisa, baru Rahel. Dan dari Sido. Dari Sido. Heeh. Oh, dari Sido siapa? Emi, Cindy, Kak Debbie, Bang Janius sama Kak Mardiana. Iya kan, Kak Mardiana? Iya, sebagai koordinator. Apa enggak? Igre. Iya, waktu itu kelas 11. Oh iya, lah. 11. Karena dikomencahe dia. 2 Lupa cowok, aku, iya. 9 cewek. Terus tadi kan kakak bilang kayak ada yang dari STT kan melayan di sini. Itu boleh nggak sebagai pengurus di KKR ini? Yang kalau dari dia melayan ke sini? Oh, maksudnya nggak cuma di sini tetap Iya. ya. Nah, kayak orang kakak kan melayan di sini, boleh nggak jadi pengurus? Gimana, Kak? Biasanya Jauh, Yes. biasanya gimana? Betul lah. Oh, Menurut pengalaman yang dilalui senior ini pembentuk KKR di situ tadi. iya. Sebenarnya gimana ya? Kalau misalnya untuk saat ini, untuk zamanku kayaknya nggak pernah gitu. Oh, belum pernah Belum terjadi. pernah. Jadi, ada kemungkinan bisa. Kemungkinan bisanya ada. Kenapa aku bilang gitu? Karena seingatku dulu waktu aku masih KKR, pengurusnya itu yang memang dari ITAS. Karena yang kayak aku bilang tadi, minimnya guru KKR gitu. Kayaknya apa namanya? Keadaan yang membuat. Jadi keadaan yang membuat kayak gitu. Berarti kan orang abang kan ada pengurus, ada guru KKR-nya. Jadi kalau misalnya dalam ibadah gitu kan, dalam ibadah sekolah minggu, pengurus itu ikut juga Kemana? ngambil bagian waktu pas ibadah. Atau hanya guru KKR aja? Hanya yang bertugas saja yang itu. saja, ada jadwalnya di Oh, berarti Iya. misalnya yang berjadwal ada sekitar 3 orang. Jadi yang 3 hadir orang. pada Ah. 3 orang itu aja. Iya. Tapi jangan salah kaprah ya, tapi pengurus ini tetap ikut mengajar. Oh iya. Iya. Nah, Iya. jadi pengurus ini berasal dari guru sekolah minggunya. Oke, Gitu. oke. Pengurusnya berasal dari guru sekolah minggunya. Gitu. Dan karena mengajar, guru sekolah minggu punya roster untuk mengajar. Oke. Ya, kalau di tempat kami berapa guru sekolah minggunya Semua masuk ikut, semua di sini. Semua datang. Nah, berarti masih lebih terstruktur di sini gitu, lebih keren lah, lebih Rapi. lebih sistematis. Tapi ada positif negatifnya, Sardo. Ada positif negatifnya kalau roster, patokan roster, aku nggak usah datang hari ini karena ini kan nggak jadwalku kan gitu. Itu negatifnya. Positifnya ya kita lebih ada persiapan, lebih ada waktu kita. Hari ini minggu ini aku nggak ngajar, jadi aku bisalah bikin kegiatanku gitu. Itu yang positifnya. Nah kalau misalnya nggak buat gitu kan semua kita bisa kumpul kan gitu. Sebenarnya ada baiknya semua guru itu datang ketika mengajar gitu. Tapi
melihat situasi, kondisi guru-guru sekolah minggunya juga sibuk, makanya dibuat roster. Gitu, dibuat rosternya. Dan rosternya itu dibagi lagi. Ada yang ngajar, ada yang jadi pendamping. Jadi kalau pengajar Itulah yang menyampaikan firman. Kan gitu kan, DMI? Nah, itu yang menyampaikan firman. Pendampingnya Bawa lagu, Membawa pujian. pujian, doa. Oke, kita lanjut. Mungkin tadi sudah langsung terjawab ya pertanyaan kedua, soalnya apa yang menjadi tugas pengurus. Oh, mungkin kayak belum ya. Apa yang menjadi tugas dari pengurus lembaga gitu. Kayak misalnya abang ketua kan, apa aja bagian-bagian yang abang cakupi, terus bendahara, koordinator juga, apa aja bagian-bagian dia mungkin. Ulangi Pak. Apa yang menjadi tugas pengurus lembaga? Tugas ya. Kayak mengkoordinir ya. Mengkoordinir guru-guru aja. Nah, jadi apa nanti hasil dari misalnya kan kayak ada kegiatan acara gitu. Nanti hanya mengkoordinir guru KKR aja gitu. Nanti udah dapat hasil ngelapor ke koordinator. Oke. Berarti yang melaksanakannya guru KKR gitu, terus nanti masuk laporannya ke bagian kayak ketua, pengurus segala macam, baru dari pengurus masuk ke koordinator. Iya. Oke. Kemudian apa saja yang menjadi program pengurus lembaga itu paling? Program. Iya, programnya. Mungkin beberapa tahun terakhir lah kan. Oh ada. Kalau di sini itu biasanya untuk pembentukan program itu tiap setahun sekali gitu. Jadi ada beberapa program lah kayak acara-acara gereja gitu, terus acara kunjungan kasih ke anak KKR yang jarang datang. Jadi kalau misalnya dalam waktu dekat yang belakangan ini lah bang, apa saja programnya? Yang akan datang? Nah, Kayaknya acara Paskah lah kayak. acara Paskah. Biasanya seperti kayak mana itu kegiatan abang? Ini sebelum pandemi kemarin itu buat acara sebelum Paskah, ada acara-acara game lah gitu depan gereja gitu. Nanti menjelang mau Paskahnya tidur di gereja. Oh gitu ya. Jadi kayak lebih ngajarkan Kayak kebersamaan nonton gitu ya. bareng, iya. Oke. Jadi kan ini kan lagi masa pandemi, terus banyak gereja yang sampai sekarang ada yang memang betul-betul mati kegiatan sekolah minggunya. Kalau di sini gimana? Kalau di sini masih jalan. Masih Kebaktian jalan. sekolah minggunya, iya. Tatap muka atau iya, tatap daring? muka. Oh, tatap muka. Oke. Jadi kalau selama kemarin waktu masih panas-panasnya Covid gitu, tidak ada daring atau kegiatan sekolah minggu dihentikan? Kemarin daring sebenarnya nggak ada, cuman kan ada beberapa di KKR yang punya handphone Android, gitu. Jadi kan ada link-link kebaktian dari klasis, hanya itu yang dibagikan. Oh, berarti ke linknya itu yang dibagikan Iya. sama anak sekolah minggunya. Sekolah minggu. Oke, tapi Beberapa bulan kalau lama. untuk kegiatan di gerejanya nggak berjalan ya? Iya. Oke, jadi sekitar bulan berapa baru mulai berjalan lagi nih bang? Demi, Bulan berapa kemarin? abang lupa. Abang Mulai kita bulan apalah? Mulai tatap muka ya. Mulai tatap muka itu bulan 6. Bulan 6. Itu Berarti kembali tatap muka, tapi tetap dengan prokes lah, protokol kesehatan kan. darah. ada di batas-batas jumlahnya nggak? Itu enggak, karena memang jumlah anak KKR kita enggak banyak. Nggak banyak. Banyak. Karena banyak juga yang udah mau siding kemarin, siding Oh, juga. iya. Jadi Paling banyak 30 gitu ya? Iya. Iya, Paling itu banyak kan 30. banyak semua datang. Heeh. Jadi mungkin sedikit tambahan karena program, mungkin nanti bisa kita lihat di buku program KKR Sidodadi. Jadi setiap tahun itu kan ada yang namanya musyawarah Ya, ya. sidi jemaat. Jadi situlah letak-letak program KKR, bukan hanya ngerayain perayaan hari besar, tapi banyak hal, baik diakonia juga dipenuhi, secara kesaksiannya juga dipenuhi gitu. Mungkin nanti pengurus memberi filenya untuk melengkapi gitu, apa aja sih program KKR Oke. yang berjalan.
Jadi tadi kan programnya ada kunjungan KKR. Jadi kunjungan KKR itu ketika berapa lama KKR-nya tidak datang, Bang? Dilakukan kunjungan 3 bulan. 3 bulan. Memang betul-betul gimana ya? Ada anak KKR yang memang dikunjungin gitu. Itulah yang kerjaan guru. Yang udah dikunjungin memang sama sekali nggak datang gitu kan. Itu yang tetap dikunjungin terus. Jadi kita misalnya kita bang tahu dia nggak hadir gitu, ada pakai absen gitu atau memang hanya pas dilihat aja gitu, oh si Anu nggak kok nggak datang. Absen. Cuman kan kalau di sini kan kalau aku pribadi anak KKR sering curhat lagi gitu. Bang, ini si Anu kok udah jarang datang ya. Oh, iya. Apa kejadian yang menimpa anak KKR kan, Bang, si Anu kok nggak datang, ada masalahnya gini-gini gitu. Kalau misalnya lo dapat kabar kayak gitu, memang ada kunjungan ke rumah. Oke. Berarti anak sekolah minggu sama gurunya apa ya terbuka gitu Iya. ya. Sangat terbuka. Sampai ada curhat-curhatnya gitu. Iya. Karena faktor apa? Zona. Faktor ini si Dodadi di sini aja. Dekat Itu. Jadi kan kebanyakan kan gereja kayak di kota jaraknya tuh jauh. Iya. Ini bisa pun rumah guru sekolah minggunya bisa berdekatan sama anak sekolah minggunya. Jadi hanya peta 4 gini aja lingkungan Sidodadi. Makanya yang dilakukan sama guru sekolah minggu dan yang dilakukan anak sekolah minggunya tuh kelihatan. Contoh kayak itu yang di depan tadi tuh anak sekolah minggu semua. Nah itu jadi faktor pendukung. Makanya kami bilang tadi jadi udah kalau orang Kedekatan Karo gitu ya. bilang kedekatannya udah terlalu berlebihan gitu. Karena itu sih karena zona tempat tinggal juga. Oke. Ada pertanyaannya? Oke. Kita next. Kita masih di pengurus lembaga dan guru sekolah minggu. Pertanyaannya langsung ke waktu aja. Tapi belum ada waktunya. Terus untuk program yang tadi bang ya, masih di program tadi terus kapan saja waktu pelaksanaannya gitu? Yang mana? Untuk program-program misalnya kan bang, misalnya kayak kemarin atau pas tahun anak, kayak misalnya di tempat kami ada rencana misalnya orang itu mau bikin ibadah Padang ke sini, misalnya mau ke taman ini, terus kapan gitu kan? Contohnya pasca itu Misalnya pasca itu berapa lama waktunya gitu? Oh, kalau pasca 3 hari. Tadi dari Jumat Agung, Sabtu sampai ke Minggu. Itu 3 hari itu di gereja? Enggak, yang hari Sabtu malam itu tidur di gereja. Oh. Jadi Jumat itu buat kegiatan di depan gereja, apa game, segala macam kan. Itu dari pagi. Dari siang ke sore. Oke. Terus karena kita ini bahas program di KKR Sidodadi ini gak ada buat kayak PA atau apa gitu sama anak KKR-nya? Ada. Itu Jadwal Mila kasih tahu kan Ngomong kalian masa? Program Adik-adik yang program Siap. yang rutin itu Iya, yang semingguan gitu. Kan Oh. kalau pasca kan tahunan atau sekali setahun. Iya, kalau PA itu seminggu sekali. Kalau tahun lalu Sabtu ya, Dek. Sabtu kami buat gitu. Sabtu kalau ada halangan hari Minggu gitu. Jadi tempat PA-nya itu di Rumah anak di KKR. rumah KKR kita urutkan. Contohnya dari belakang dulu, baru ke rumah siapa lagi Oh, gitu. berarti Baru gantian. Adalah jadwalnya. ada jadwalnya setiap minggunya dimomongkan di gereja di rumah siapa nanti PA KKR-nya gitu. Oh, Aja sih. untuk yang mingguan hanya PA aja. PA Bang? aja. Ya, aja. Oke. Kalau yang tahunannya mungkin kayak pasca, Natal, Natal. Natal. PA Padang tadi. Oh, ibadah perang Iya. itu rutin juga ada sekali setahun. Rutin itu setahun sekali kalau Setahun sekali. retreat. Oh iya, keren ya. Retreat PA Padang itu setahun sekali. Biasanya kalau mungkin tadi udah terjawab ya bang ya. Kalau untuk PA biasanya di rumah, terus kalau pasca di gereja, di sekitar lingkungan gereja lah kan. Kalau misalnya ibadah Padang gitu misalnya bisa di mana? Oh, kalau nggak ada Padang sih, kalau di sini biasanya itu di sini ada ladang dekat sungai.
ke sawah. Jadi kalau misalnya udah sebaktian mandi sama. Iya, iya. Keren. Itu karena apa namanya? Karena dana sih sebenarnya. Iya. Tapi Cuman nanti kalau misalnya Iya. memang ada Lupa rencana sekali. kayak kemarin kan ada rencana pihak Padang mau keluar nih gitu kan. Jadi programnya membuat tabungan anak KKR gitu. oh, itu jadi Jadi program itu. adalah niat orang itu untuk nabung. Kalau misalnya siapa yang nggak nabung nggak bakalan ikut. Oke. Berarti keren juga, istilahnya banyak sekarang anak-anak kan ya mungkin disibukkan hanya dengan kemajuan teknologi sekarang kan, tapi ini lebih dekat ke alam gitu ya. Iya. Jadi kayak zaman-zaman kita dulu sekolah minggu lah gitu ya, dekat sama alam. Bukan apa sih? Kayak aku bilang tadi dananya mungkin. Iya, mungkin salah satu, tapi ada juga yang positifnya. Bang jujur dia. Jujur. Oke. Terus biasanya nih Bang, misalnya kita ambil contoh lah ibadah Padang tadi kan, kalau PA mungkin kegiatannya sama lah kayak ibadah di gereja. Kalau ibadah Padang itu seperti apa prosesnya program itu dijalankan? Sar, ingin jawab? Oke, boleh. Jadi untuk pelaksanaan PA Padang itu disesuaikan sih. Ya, jadi kan beda-beda setiap metode yang dibuat oleh pengurus, yang dibuat oleh tenaga pengajarnya kan beda-beda. Cuman memang tidak terlepas dari PA Padang ini, ibarat katanya kayak PA biasa dilakukan, hanya saja tempatnya yang beda. Terbuka kan gitu. Terus yang membedakan juga yang tadinya kalau PA biasa kita nggak memikirkan harus ada game, ini harus dibuat gamesnya gitu. Kalau misalnya PA biasa kita nggak memikirkan alat peraganya, ini kita harus buat alat peraganya gitu. Dan juga paling yang utama itu diutamakan ya kebersamaan, makan bersama, itu sih di PA Padang. Jadi kembali metodenya itu disesuaikan sama tenaga pengajarnya, usulnya juga gitu. Jadi kalau misalnya pas PA Padang itu semua pengurus ikut atau ada jadwal-jadwal lagi dibikin enggak? Seharusnya ikut. Jadi khusus untuk perayaan-perayaan besar, pelayanan-pelayanan aksi diakonia, ada program-program tertentu memang semua harus ikut. Gitu. Berarti khusus di ibadah hari Minggu aja yang pakai jadwal. Iya, itu memang pakai jadwal. Kalau untuk PA yang tiap minggu pakai Itu jadwal. juga pakai jadwal. Jadi jadwalnya itu yang jadi pendamping di hari Minggu tadi, itulah yang jadi pengajar PA. Gitu jadwalnya. Dan bukunya juga ada. Oke. Kita punya buku pedoman untuk hari Minggu dan juga punya pedoman untuk PA. Oke, jadi bisa kita simpulkan gini ya, kalau program yang ada di lingkungan sekolah minggu ini yang rutin untuk mingguan ya ibadah hari Minggu, kemudian hari Sabtu ada ibadah PA-nya. Iya. Kalau untuk tahunannya ada seperti PA Paskah, Natal, kemudian PA PA Padang. Atau Kadang ada- retreat ya. Oh itu beda lagi. Beda lagi. itu retreat. Kalau retreat biasanya gimana lagi itu? Jadi Modelnya? yang biasanya jalan-jalan jauh. Pokoknya keluar dari Sidodadi lah. Misalnya yang pernah. Galuang itu Yang baru-baru ini ya. suka makmur. Yang Oh, baru-baru Yang ini. enggak yang kemarin kita sama apa? Sekolah Bukan yang sama si detasar kita yang lama, Kak Seri. Sri Ita, Kemana? daerah Paropo sana. Salib Kasih. Bukan. Pisu-pisu. Nggak tahu lah aku nggak pernah lupa. Taman Iman. Bukan, lupa aku namanya. Oh alah. Jadi memang gitu. Pokoknya Kalau pernah di jauh. retreat agak Tapi jauh baru-baru sedikit. ini kayak kakak kan detasar di sini kurang lebih udah setahun. Tahun lalu kita buat retreat itu ke retreat center Sukamakmur. Belum pernah kita ke Panti Usuhan. Belum. Jadi kemarin itu memang disitulah kita realisasikan. Kan lucu nanti masa anak sekolah minggu nggak pernah ke panti asuhan yang didirikan sama gerejanya sendiri kan gitu. Iya, Jadi iya, iya. kita bawa ke situ gitu untuk retreatnya. Itu yang itu kemarin bulan-bulan 11 ya kayaknya Iya. kan bulan 11. Jadi kegiatannya seperti apa? Kegiatannya ya kembali kayak kakak bilang tadi semua itu disesuaikan juga kan gitu. Tapi guru sekolah minggu harus ikut semua, baik pengurus, koordinator itu diwajibkan ikut dan juga didampingi sama majelis gereja. Itu didampingi memang sama majelis gereja. Itu diundang mereka, ikut mereka, mewakili nggak semua. Jadi kegiatannya itu
ada rundown acaranya gitu kan, pasti tidak terlepas dari ibadah. Melakukan aksi juga sih kemarin ke Panti Asuhan Gelora Kasih itu di Retreat Center Sukarno Makmur. Kita ajak anak sekolah minggunya untuk membawa ya kayak pakaian bekas mereka, beras, pokoknya sukarela mereka lah untuk memberikan sama kawan-kawan yang di RC itu yang kemarin retreat. Oke, berarti ada sekitar tadi ada Pasca, Natal, kemudian PA Padang, retreat, atau ada lagi mungkin tahunan, atau ada mungkin yang jangka sekali 5 tahun. Ya jangka sekali 5 tahun piara ya. Iya. Oh itu kayak mana gimana lagi tuh? Di atas satu. Jelasin apa dulu nanti oke Apa tadi nama programnya? Tiara, Tiara, namanya Pesta Tiara, Iman Pesta Anak Iman Anak dan Remaja. Remaja di BKP. Oke. Jadi itu 5 tahun programnya sekali. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Jadi seluruh anak GBKP se-Indonesia Oh, ngumpul. Sedunia, Bang, sedunia. Sedunia. Sedunia ya bang, sedunia. Sedunia. Jadi ngumpul di biasanya itu dibuat di retreat center Sukamakmur. Jadi kayak nginep selama 5 hari di sana kebaktian. oh 5 hari kebaktian. Iya. Jadi kegiatannya selama 5 hari itu? Banyak lah. Banyak. Ada agenda acaranya. Kalau kayak di GKPI itu ada apa namanya Francisco pesta anaknya yang pernah juga dilakukan di RC. Nggak tahu. Itu juga pernah ada itu jambore, nah, kayak jambore gitu. Nah kalau kita di GBKP namanya Pesta Iman Anak Remaja. Jadi ini untuk anak kelas tanggung. Nah jadi anak KKR ini ada dibagi lagi kelasnya, gitu kan? Untuk anak tanggung sampai remaja. Itu yang 5 tahun sekali. Yang 2 tahun sekali pun ada. Oh ada lagi. Namanya Karya Kasih. Tapi akhir-akhir ini enggak karena COVID. Aturnya tahun ini ada Karya Kasih. Karya Kasih itu kalau kayak kita dari ITAS yang kayak misalnya Paskah atau Natal kita ke rumah jemaah ke satu kampung, tinggal di rumah-rumah anak sekolah anak remajanya dibuat seperti itu. Contoh misalnya tahun ini kemarin direncanakan ke daerah Riau sana sebenarnya. Kan gitu ada direncanakan. Jadi dipilih setiap satu gereja itu pun dipilih diseleksi. Itu Karya Kasih Remaja tujuannya untuk membangun sesuatu di gereja gitu di kampung itu. Contoh kalau di Sidodadi mau dibuat Karya Kasihnya itu semua remaja dari GBKP dipilih orangnya ke Sidodadi selama 5 hari membangun, misalnya mau bangun gedung KKR kayak mereka lah jadi tukangnya gitu. Okay. Tinggalnya di rumah jemaat. Jadi harus buat karya gitulah di situ. Iya makanya Karya Kasih gitu. Tapi akhir-akhir ini tuh itu udah 2 tahun terakhir nggak dilakukan. Itu dari pusat biasa. Oke, jadi untuk Piara tadi itu kayaknya keren karena sedunia ya. Iya, Jadi kalau sedunia. misalnya berarti kan pertemuannya di Retreat Center Sukamakmur. Itu apa semua anak sekolah minggu atau misalnya perwakilan gitu aja? Bang Dut kayak mana di Sidodadi Bang Dut? Jelaskan. Kalau di tentang Piara tadi kayak Bang bilang kan sebenarnya bisa semua gitu. Cuman masalah dana juga kadang ada terkendala. Oh, itu dananya dari gerejanya Pribadi. bukan dari pusat itu ya? Bukan. Jadi ada kayak kami kemarin yang tahun 2019 itu per anaknya bayar 600.000. Oh, itu per anak. Iya. Itu ikut lagi guru sekolah minggunya? Iya, ada yang dampingin. Oh, wajib ya harus itu. Jadi itu biaya masing-masing ya, bukan dari Masing-masing, pusat. bukan. Oke, mungkin di sini ada juga mungkin programnya sermon untuk sekolah. Kemarin ada. Oh. Kemarin ada. Terus karena situasi kondisi juga ada yang kerja, ada yang kuliah, ngekos gitu kan. Jadi kemarin juga sempat sermon daring ya kan kita Iya. sermon dari handphone hanya beberapa kali aja terus itu mandek juga tambahin itu Sar. Iya, jadi sermon ini memang kayak kakak bilang tadi setahun di sini menggerakkan guru sekolah minggu karena sebenarnya kan baiknya ada sermon.
Iya. Kan gimana mau ngutarain sama anak sekolah minggu ndak sermon gitu. Jadi beberapa kali ada yang datang, ada yang nggak datang, kayak kata ketua tadi gitu. Jadi kita ambil keputusan lah kan gitu, daripada kan kasihan nanti yang udah siap-siap nyiapin bahan sermon nggak ada orang kan gitu. Makanya pada akhirnya kita tunda lagi lah, nanti kita rapatkan lagi itu di waktu musyawarah sidi jemaat, apakah sermon ini dilangsungkan atau tidak gitu. Adanya sermon itu hanya saja kadang ya namanya guru kan masih muda, masih labil kan, banyak kesibukan yang membuat mereka nggak bisa datang gitu. Kalau nggak sermon guru Sidodadi itu ada, hanya saja untuk sekarang ini tidak sedang aktif menjalankannya. Berarti sermon yang dimaksud tadi itu masih hanya di lingkungan GBKP Sidodadi ini aja? Iya, jadi sebelumnya kita punya sermon itu di daerah. Kalau iya. kita bilang itu daerah. Kalau kita bilang itu klasis. Ada sermon klasis itu sekali seminggu. Seminggu. Iya, sekali seminggu. Nah, sebelum COVID kemarin selalu ketemu di kantor daerah guru-gurunya sekali seminggu. Terus cuman karena COVID nggak ada. Nah, kemarin kami tanya pengurus daerah KKR-nya kenapa nggak dibuat virtual, karena nggak semua kan sekarang gereja tatap muka, apalagi di daerah kota Medan. Jadi untuk apa dibuat sermon? Itulah kendala-kendala kenapa nggak dibuat sermon virtual. Jadi selain sermon daerah, kita adakan juga sermon di gereja ini, khusus untuk gereja ini, karena kan kemungkinan biasa sermon itu setiap hari Rabu jam 3 sore. Kan ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang kerja, nggak sempat kan ke kantor daerah untuk sermon. Nah, jadi kita buat di gereja. Kemarin hampir berjalan ya kan? Berjalan ya. Berarti maksudnya tujuan dari sermon yang untuk di lingkungan Sidodadi ini aja, maksudnya untuk yang siapa yang nggak datang sermon dari klasis gitu bisa lah dibahas lagi di situ gitu ya. Gitu utamanya sebenarnya. Berarti berlainan waktunya ya. Berlainan waktunya. Oke, berarti sekali seminggu dari daerah ya? Iya. Itu kalau bandingkan semua daerah sedunia GBKP, daerah kita lah yang dia sekali seminggu. Ada yang sekali sebulan, ada yang 2 minggu sekali kan. Ini kita enggak, sekali seminggu. Iya, biasanya kalau misalnya kayak di gereja-gereja kami sekali sebulan, ini keren juga sekali seminggu. Sekali seminggu. Kalau dibilang capek sekali seminggu gitu kan? Iya. Tapi ini disanggupi. Itu makanya kan fasilitas sudah disediakan, tapi kitanya yang enggak memanfaatkannya. Keadaan gitu. juga ya. Keadaan juga. Oke. Terus untuk program sekolah minggu ada nggak yang dia ke luar gereja gitu, misalnya ibadah sama anak gereja sekolah minggu yang lain? Gabungan. Nah gitu. Dek, Ke gereja lain ya. Pernah nggak di MI? Kakak suami gabungan pernah lah. Pernah. Kamu mau? Kalau untuk PA di gereja lain pernah Pak. Cuman udah lama kali. Diundang pun pernah, diundang dari gereja lain pun pernah. Oh, berarti ganti-gantian gitu untuk mengundangnya. Ini Kadang masih kan, lanjut Pak. lanjut. Kadang kan gimana ya? Ini antar guru gitu kan. Kalau aku kemarin antar guru, si gereja lain nelpon, Bang, kita buat PA gabungan yuk anak KKR gitu. PA gabungan, misalnya udah deal harinya kita buat. Nanti setelah itu balas-balesan gitu. Nanti kami yang datang, orang itu lagi datang ke sini. Jadi selain itu juga daerah juga punya program kayak gitu. Artinya biasa dalam sekali setahun itu ada perjumpaan PA gabungan sedaerah gitu, khusus anak tanggung, khusus anak remaja. Ada juga dia PA gabungan daerah sekitar Sidodadi gitu. Jadi memang program yang dari daerah diikuti juga di di sinilah di Rumbun. Itu yang dari klasis diikuti di Rumbun. Jadi mungkin karena balik lagi karena COVID ini kan nggak bisa kita ketemu dari luar ke sini pun jadi agak susah gitu. Itu pernah kok dilakukan. Jadi misalnya dalam
dalam tahun ini apa tadi bang? Program yang pengen dilaksanakan gitu? PA Padang. PA Padang. Nah. Oh Pasca, iya Pasca PA Padang. Di sini ada pertanyaan kami, mengapa program itu menjadi pilihan dan apa tidak? Kayaknya terjawab tadi ya. Kalau kenapa itu menjadi pilihan, kayaknya udah jadi kewajiban ya. Iya. Mungkin tambah lain itu Sar. Tiap tahun pasti itu ya. Tiap tahun yang memang yang kayak wajib yang kayak aku bilang tadi sama abang lah, kayak Paskah, Natal itu susah-susahnya pun pasti di Nah, itu jadi tantangan tersendiri iya. itu bang ya. Jadi kadang kan kalau misalnya kan kalau kendala di dana, kadang guru mau cari donatur ke orang tua gitu. Oke. Jadi kami adalah beberapa guru jumpain, misalnya kan, kami buat acara gitu. Apa yang dari Bibi kalau misalnya kan acaranya makan-makan. Jadi dari aku berasnya lah gitu. Ada yang dari aku telurnya lah, lauknya. Jadi ada keterbukaan juga. Iya. Karena kan kayak dibilang di atas tadi kan nggak deket-deket lah rumah. Jadi kan kalau misalnya sharing orang tua ke guru kan lebih cepat. Gitu. Iya. Nah, ya. Sekarang kita masuk ke bagian C, statistik murid. Pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan tingkat kehadiran anak sekolah minggu dalam setiap minggunya? Ini Ayo Emi. kami yang paling aktif. Dek. Yang rajin dia ya selalu memang datang. Gimana ya? Nggak full 100% hadir semua siswanya, paling setengah. Itu aja orangnya. Iya. Orang berapa? Iya. Apa lah kan lumayan sebelum Covid kan lumayan juga kan. Iya. Setelah Covid ini udah mulai malas-malas semua anak KKR. Jadi setelah Covid jadi ada pengaruh besar ya. Iya. Jadi Ditambah lagi memang kayak kemarin ada yang naik CD gitu, ada yang beberapa anak remaja Iya, jadi yang naik berkurang. CD, ada yang 10 ya kemarin. Ada sekitar sih. setelah kayak gitu kunjungan nggak ada. Kunjungan Belum ada. Belum Paling personal guru. Iya. Masih personal guru nanya kenapa nggak Yang rumah kan datang. kenapa, apa kendala. Jadi biasanya alasan-alasannya gitu bang apa? Setelah Covid inilah kan? Alasannya macam sih bang. Sudah Ada yang memang obat jawabannya masuk di akal, ada yang enggak. Contohnya kita kasih lah Yang contohnya. masuk di akalnya kan mungkin gini, ada dia bantu mamanya gitu. Misalnya lagi ada musim nanam. Ah, Aku bantu mama lah bang, gini aku nggak membantu gitu. Yang nggak masuk di akalnya terlambat bangun. oke. Alasan klasik lah kalau Iya. kata Malas. Malah, panas. Sakit. iya sakit kakinya. Iya, kakinya melangkah. Itu alasan-alasan klasik anak sekolah minggu lah. Oke. Terus pertanyaan yang kedua, apakah ada perbedaan jumlah kehadiran minggu biasa dengan hari-hari besar? Kayak tadi kan ada program Natal, Paskah gitu. Ada nggak perbedaannya gitu? Pasti ya nampak kali ya. Tahu. Kalau nanti udah Natal, Rame. woi rame kali. Iya, Pigi-pigi berasa. rame kali. Malah lebih dari 30 Iya, gitu iya. ya. Nah, Nggak datang Ya nggak pernah nampak, udah nampak semua. biasanya kalau misalnya kayak di tempat kami kan gitu kan Kak gitu kan Bang. Yang bikin itu salah satu penyebabnya kan itu udah libur. Jadi datang dari kampung misalnya mungkin di sini ada neneknya gitu kan. Jadi neneknya udah ikut aja gereja sana Natal gitu. Nah, itu bisa bikin. Kalau misalnya di sini biasanya kan itu dari 30 sih bisa jumlah biasanya jadi mungkin bisa sampai 50 gitu. Dari mana aja gitu. Langsung jauh di atas. Kalian lah ini dulu, biar aku nanti nambah. Demi. Kalau yang kayak gitu yang dari luarnya nggak ada sih bang, cuman karena jarang aktif nggak kita nampak-nampak. Sekali ada kegiatan besar langsung ikut semua gitu. Jadi kayak kakak bilang tadi, Sido sebenarnya anak di sini. Kadang ada yang dia pun orang tuanya memang dua-duanya anak kampung sini. Kalaupun ada yang
dia dari luar pasti keluar, nggak ke sini gitu. Jadi memang kayak kata guru kita tadi ya, Kak Ebi bilang memang dasarnya kalau hari besar itu udah pinomatnya rame datang gitu. Jadi selama ini ya di rumah mungkin dia kan, tiba Natal udah datang laku gitu. Paskah ini ada perayaan datang aku dapat telur nanti gitu. Jalan-jalan misalnya bisa pun nanti tiba-tiba mobil nggak muat gitu. Jadi memang nggak ada karena entah keluarga datang dari luar kan itu maksud kalian kan? Nah, nggak ada itu karena yang dari luar pun minum kayaknya kan Bang Bud. Jarang. Jarang. Justru dari bagian dalamnya sendiri ya itu ya, memperbanyak ya. Oke, menarik. Ya, lanjut. Terus di KKR Sedadi ini apakah ada penggolongan umur dalam peribadah setiap minggunya? Iya sih. Yuk, Ayas. Itu Nah, karena kita Rina. itu biasanya balita, anak kecil ya Dek, anak kecil, anak tanggung sama remaja. Biasanya dulu ya sebelum kayak kan nggak di sini tinggal aslinya gitu kan. Sebelum kakak kemarin libur semester kayak kita libur semester kan 2012, waktu masih di sini kalau remajanya di luar gitu. Terus anak kecil nanti di dalam baru dibagi lah gitu. Kalau anak balita mungkin kayak di TK itu dibuat ke taman itu jalan-jalan sebentar gitu. Jadi dipisahkan. Semenjak Berapa kelas, Kak? tiga kelas. Golongan Sebenarnya tiga. ada 4, kalau di apa kemarin ada 4. 5 ya? Cuman karena Prabalita, Enggak, balita, kecil, tanggung, remaja. pra-remaja 6. Iya. Cuman kalau di Sido itu ada 3. Tiga cuman. Dan Balita, karena kecil, tanggung remaja. Oh, berarti seharusnya ada 6. Ada buat 6. tiga. Yang terlaksanakan di sini ada 3. Tiga. Iya. Jadi kalau tadi apa aja? Balita, Yang ada di Kecil. sini. Oh, yang ada di sini. Oh, Nah, Kalau yang ada di sini apa ya? Balita. balita. penggolongan umurnya itu Balita. kayak menurut kelasnya lah mungkin kelas sekolah dari- kayak gitu. Mungkin Oh, kan- kelas di sekolahnya. Iya, kan gitu kan Kak biasanya. Jadi sebenarnya balita itu kan di bawah 5 tahun. Kalau kecil itu mulai dari TK sampai kelas 4 SD. Kalau tanggung kelas 5 sampai kelas 1 SMP. Pra remaja itu dari kelas 2 SMP sampai kelas 3 SMP. Dah. Kalau remaja dari 1 SMA sampai sebelum katekisasi. Iya. Oh, Gitu berarti- seharusnya. Berarti selama belum katekisasi Remaja. masih dalam lingkungan sini ya. Iya, masih Sedangkan sekolah lingkungan minggu. KKR ya. Tapi kadang bisa juga digabung semua ya. Tapi gini, kayak mana? situasi kita ya kan. Situasinya. Yes. Karena gini, satu dulu gitu kan tadi kami 11 orang. Udah dibuat jadwal tapi tahu-taunya cuma 2 orang yang datang. Kayak mana mau bagi kan gitu. Kan nggak sanggup juga visi ini. Kan lebih besar KRI daripada kami gitu. Baru yang kedua masalah waktu. Kan sebelum Covid kemarin dimulai jam 8. Nah, anak KRI sebagian masih kayak mana belum datang, belum mandi Kak katanya lagi. Jadi tunggu lagi dulu semua. Ada yang mau siap khotbah baru datang. Jadi nggak dibagi lagi. Itu jadi salah satu apanya. Jadi uniknya di Sidodadi memang kalau jemput semua rame yang datang. rame. Dia Cuman kan jemput. sampai kapan kan anak-anak kita ajar Iya. nggak disiplin gitu. Jadi kalau dijemput gitu rame. Bang Dut contohnya kan Bang Dut. Iya, Bang Dut lah yang paling rajin. Ayo deh katanya. Dari dulu yang paling lama. Jadi Bang Dut yang paling lama dari antara Iya. kami semua. Mungkin itu ada efek kayak kedekatan berlebihan. Tadi kan aku pengen dijemput abangku dulu Bisa- lah. bisa baru- jadi. Bisa jadi kayak gitu. Mungkin cekatan dia kayak gitu kan kalau dipanggil dia. Itu untuk pembagian kelas lah, tapi di sini kayak itu tadi lah. Kalau balita biasa yang paling sering digabung itu balita kecil gitu. Kadang balita jarang datang kan, jadi anak kecil itu yang TK sampai kelas 4 SD, anak tanggung kelas 5 sampai kelas 6 SD, remaja kelas 1 sampai sebelum katekisasi. Oke. Soalnya kalau misalnya di gereja kami gitu remaja itu udah nggak di sekolah minggu lagi. Oh, udah gereja besar ya. Iya. Biarpun dia belum katekisasi, udah nggak di sekolah minggu lagi. Ya kalau ditanya faktor penyebabnya, Enggak Rasa malu Rasa gitu malu. aja. Udah nggak nyaman nggak dia. nyaman gitu. Nyaman lagi. Beda-beda sih, iya. Kadang juga gitu. Makanya ada beberapa gereja yang sudah maju
kalau kebaktian remaja itu dibedakan. Iya, iya. Mereka dibedakan mulai dari awal nyanyi sampai pulang itu beda jamnya. Jadi kembali lagi karena situasi, Iya. kondisi, kan Karena nggak bisa memang terpaksakan. di umur remaja ini agak Udah apa mulai agak jati kritis diri. ya, Iya. karena mau digolongkan ke sekolah minggu mereka nggak Nggak nyaman. nyaman. Mau dibuat ke pemudanya pun Agak belum bisa. belum Bisa, sampai gitu iya. ya. Terus siapa yang mendominasi kehadiran setiap minggunya? Laki-laki atau perempuan gitu? Itu Atau biasanya anak KKR. Laki-laki atau perempuan? Kalau yang perempuan keras kan? Diri absen. Yang absen. Enggak, Biasanya yang dominan sering- datang. yang paling banyak Yang datang. dominan datang Oh biasanya iya laki-laki. iya, yang cewek. Cewek. Cewek laki-laki loh. Ya, Cowok. lah. Ayo. Laki-laki. Cowok, lihat cewek bisa terhitung yang sering datang. Cewek Res, terhitung. Elsa, Nia, Ella, Girik, itu yang di belakang. Margaret, Tika, itu cuman Pebina, Tapi Winsa. yang telat kan sering cowok kan. Yang penting kan datang. Yang penting sering datang loh ya. Adalah cewek itu. Cowok. Paling rahasia. Kalau cowok aja udah banyak. Cewek, Kak. Paskah, Cepat datangnya Egi, ya. Andes, Kadang Joan, Gita, Gio, Jerry. Gita, udah Iya. 10, Aldo. Iya ya udah lah. Berarti pengaruh kedekatan tadi tuh ya kayaknya kan karena Enggak sih. giliran abang ini bertugas datang gitu kan yang cowok-cowoknya Bisa kok. jadi. Jadi Iya, sebenarnya iya. lebih banyak laki-laki di Oke. KKR kita. KKR. Kalau untuk yang dari kelas-kelasnya tadi Eh, banyak di mana yang hadir? Remaja ya. remaja sih. Remaja. Remaja sekarang yang paling banyak. remaja Tanggung ya? remaja, tanggung remaja. Iya. Remaja. Iya kan? Remaja. Ini sebenarnya efek guru sekolah minggu. Udah berapa bulan ini kami jarang ngumpul. Sibuk kali soalnya guru KKR di sini. Kayak aku langsung pulang. Kalah presiden. Itu. Makanya kadang segini loh anak kita, segini loh anak kita. Kadang karena faktor anak-anaknya juga. Minggu ini datang, minggu depan nggak datang. Sukanya lah kapan datang. Cuman yang paling mempengaruhi dia nggak datang itu kalau di sini itu keyboard. Ya. Iya Itu gitu. berpengaruh. Fasilitas Kalau nggak ada Berpengaruh untuk musiknya. kehadiran anak sekolah Asli, minggunya. iya. Dan bisa kadang nanti nampaknya dari sana nggak ada musik yang Kadang nyanyi bisa pulang dia. Kadang memang nggak tersalahkan juga sih karena kayak mana bilang Dijaga kan orang itu tua salah ya, satu kadang tidur penyemangatnya. jam 3, jam 4. Cuman kalau didatengin guru sekolah minggu tidur. Maksudnya keyboard ini Oh. nanti salah tanggung. Dikira bang ini ada cara-cara itu keyboard Ada pesta kan orang kan Iya. biasanya ada pesta Lama keyboard. tidur. Oh, iya iya iya. Yang kami maksud Biasanya gitu ya. ada apa namanya? yang kami maksud yang di gereja bang nggak ada musiknya nggak semangat ke KRI. Aku bilang tadi kan ini. Yang Kalau paling orang ini kan nggak ngerti keyboard. Aku Oh yang organisnya deh maksudnya yang di gereja kan. bukan. bukan masalah kehadiran tadi loh kayak Itulah bang, kalau kadang kalau nggak banyak, nggak ada musiknya orang itu malas Dia datang. tidak apa tidak beda episode. Beda server ya, beda server. Tahu nih kenapa ada keyboard di Jambul. Jambul. Ya aku masuk di sini kok. Karena aku masuk di Jambor. Oh, Karena kalau biasanya di sini kayak sebelum Covid itu Sabtu biasanya ada keyboard. Ada yang pesta kan biasanya adalah keyboard. ada yang- acara Ah, bener gimana ya? Acara pestanya itu sampai 2 pagi, Iya, iya, sampai iya. 3 Iya, pagi. Itu pernah, tahan pernah, dia. pernah ikut. Otomatis udah lama bangun gitu juga. Itu anak sekolah minggu Mau. Oh, di ada sini niatnya ke situ luar ya. biasa ada Karena sekolah di sini tadi. orang tuanya juga di Saya situ, kebenaran. kadang diikutkannya Iya. orang tuanya kan. Faktor orang Iya, tua ya. juga. Oke, biasanya gitu kayak anak-anak zaman sekarang "Ih, malas lah ke pesta-pesta gitu kan repot. Ini nggak pesta Sini ini. beda. Ya. Berarti Ini yang malam istilahnya. ada daya tariknya. Ada daya tarik tersendiri bagi anak-anak sekolah minggunya ya. Itulah alasan Dia kadang anak itu kakak ketiduran. Iya, Iya. dia anak kakak si sudah tadi. Candu keyboard. Putihnya si putih sama hitam dia simbang. Jadi itunya. Aku kira tadi karena musik ya Aku Pan, ya. juga iya, karena ada juga sih pengaruh. Ada juga pengaruhnya. Kalau iya benar juga. Iya. Kalau ada musik, Iya. itu memang Lebih- anak sekolah minggu itu semangat dia Semangat. gitu. Tapi kalau nggak ada musik, udahlah. Berarti jadi pengaruh juga ya. Ada Iya. pengaruh musik dari luar, ada pengaruh musik dari dalam. Iya. Itu lagi nih dia kan kan pusat gereja kita di tengah gitu kan. Contohnya meskipun tadi orang itu malas awalnya, kalau udah tengok yang teriak nyanyi gitu mau bisa dia datang, dia udah gereja aku lagi itu Rame aja. Tapi kalau nengoknya nyanyinya lemas-lemas karena musiknya bisa nggak datang dia. Ada sebagian, tapi ada sebagian memang nggak pernah ada musiknya.
datang juga Datang dia. gitu. Panggilan Itu masuk kita kayak fasilitas untuk KKR ya Iya, kan. fasilitasnya tadi. Tapi setidaknya itu jadi motivasi bagi yang bagus juga ya. Iya. Kendalanya itu tadi yang main nggak ada. Iya, kadang itu Kendalanya. susahnya. Untuk promosi anak sekolah Ini. ini. Biasanya kalau misalnya ada dari Main Dari Dari muda-mudi. muda-mudi sini, Permata sini. bukan dari Guru sekolah minggu bukan. Enggak ada yang Sekolah minggu ada pula yang pandai. pandai. Bisa, Jujur. bisa. Iya, kalau nggak bisa. Oke. Oke, kita ke bagian D, materi pembelajaran dulu. 10 tahun terakhir. Nah, pertanyaan pertama, apa sumber materi yang digunakan? Yang diajarkan sama anak sekolah minggunya? Siapa yang jawab? Udah lah. Sumber materinya ya bang ya? Kalau sumber materinya ada bukunya bang. Oh, ada buku. Ini bukunya. Biasanya buku yang kayak gini dibeli dari Madraman. Gitu. Jadi setiap minggunya bahannya yang dari sini. Ini bukunya ini setiap anak sekolah minggu punya atau cuma gurunya Hanya doang? guru. Hanya guru yang aja. punya. Iya. Iya. Jadi untuk kebaktian PA pun ada juga bukunya. Oh. Jadi bahannya setiap minggunya di sini dia. Ya. Selanjutnya Sambil minum nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Kita santai. Biar nggak bosan juga nanti ditengok-tengok. Enggak ada aturan yang mengikat dulu. ya. Selanjutnya bagaimana siapa yang membimbing dalam penyampaian materi ini dalam pedoman klien? Oh, kayak yang dibilang dia peserta nih. Biasanya itu yang bimbing kayak mana maksudnya bang? Yang ngajarin? Iya, ngajarinnya. Yang di sermon. Dasar tambahin. Jadi yang nyampaikan firman Tuhan itu kembali dulu ke materi. Materinya itu memang untuk sampai 20 tahun terakhir pun itu berdasarkan ini, pedoman. Buku ini. Iya, jadi itu udah dipersiapkan pedoman ini untuk selama setahun itu, gitu. Yang menyampaikan itu sebenarnya yang bisa memberikan firman Tuhan atau khotbah itu yang udah dilantik. Sebenarnya kan gitu. Tapi karena situasi kita kayak gini, jadi guru yang adalah di Runggun itu yang ada di gereja itu, gitu. Nah, ada syaratnya juga kalau dia harus ngikuti sermon, gitu. Tapi kembali lagi situasi kita yang ada di Sidodadi, ya kalau udah memang jadwalnya, contoh misalnya minggu ini Kak Emi sama Kak Yesi yang bawa firman. Ya, mereka yang bawa firman, mereka yang menyampaikan firman. Jadi pedomannya mau 20 tahun terakhir pun ini pedoman kita. Buku pedomannya itu selalu, tapi terbaru ya, selalu ada edisi terbaru setiap tahunnya. Ada bukunya gitu. Oke. Berarti nggak ada dari luar gitu bukunya, kayak hanya berpatokan dari situ aja. Iya, dari situ saja. Bedanya sama kita. Ini bukunya ini dibeli atau dikasih dari Madraman atau dibeli ini? Dibeli sama majelis gereja, Runggun gereja, ya kan? Ya, next. Nah, terus kita ke bagian E, ke pendanaan. Nah, yang pertama, dari mana sumber pendanaan anak sekolah minggu? Ya benar. Ada kok. Sumber dananya itu dari ibadah pagi gereja sama PA. Persembahannya gitu? Iya. Nggak ada dari, nggak ada orang tua atau sponsor, nggak ada? Ada dari mau nanti dari luar atau dari orang tua anak didik dari sini dikasih ke Runggun, nanti dari Runggun dikasih ke anak KKR yang Jadi ucapan syukur. Ucapan syukur. Posnya ke sini gitu, ada KKR. Ada juga yang KKR. gereja luar gitu ngasih. Iya. Oke. Jadi saya- sumber dana KKR itu kebaktian, di kebaktian minggu, kebaktian PA itu langsung dialokasikan ke bendaharanya gitu. Jadi kalau misalnya kayak misalnya kita gitu kan mau kayak program tadi ada Paskah. Jadi itu sumber dananya atau ada dari gereja gitu. Misalnya ini untuk Paskahnya mau untuk beli terapa segala macam keperluannya, enggak ada gitu dari gereja. Kalau nanti temah ya besar. Ya. Kalau di sini, kalau misalnya ada acara-acara kegiatan di gereja gitu, biasanya kan bisa diundang tuh kayak gue bilang tadi sama bang.
Oh, berarti betul-betul mandiri ya. Ya, gitulah ya kan Sir. Ya. Dari kelas tuh ada sebagainya. Biasanya memang dari kelas juga ada yang juga ambil, ada yang diambil. bantu dari kelas. Jadi, Ibaratnya istilahnya kegiatan itu sumbernya hanya dari kayak tadi persembahan, terus ada yang ngasih ucapan terima kasih, terus cari dana orang abang gitu ya. Memang nggak ada misalnya di tempat kami gitu bang, misalnya mau pasca gitu, karena ada bikin kayak telur tadi gitu ya. Nah tinggal guru sekolah minggu melapor, gini nih kamu bikin acara gini yang diperlukan gini pendanaan sekian, langsung gereja drop ini dananya. Tinggal Ya, laksanakan. jadi Kalau di sini beda ya. beda. Terus satu, biar nggak ketinggalan, selain pengurus guru KKR, pengurus guru pengajar, ada juga pengurus di anak sekolah minggu. Ini menariknya di Sidodadi. Oh ada juga di lingkungan anak sekolah minggu. Iya, jadi memang diajari anak sekolah minggunya itu untuk ngerti apa pemimpinan. Udah lama Kak melayani, baru di Sidodadi lah mengkader anak-anak KKR-nya langsung, dan itu pengurusnya itu dari remaja. Jadi untuk kayak ketua sekretaris bendahara kelas lah dibilang. Nah, ketua sekretaris bendahara kelasnya lah gitu kan. Itu ada yang mengatur. Jadi kayak sekretaris dialah yang mengabsen. Jadi bukan guru lagi. Nah, jadi anak sekolah minggunya lah yang mengatur. Baru yang kedua kayak keuangan. Itulah tadi sumbernya dari ucapan syukur, persembahan, persembahan PA, persembahan kebaktian. Kita setorkan itu nggak ke Runggun. Kalau seandainya kita setorkan ke Runggun atau majelis gereja, otomatis apapun kegiatan kita minta dong. Oh iya. Jadi ini enggak, kita serahkan ke pengurus KKR-nya dulu. Setelah pengurus KKR, baru pengurus KKR serahkan sama pengurus kelasnya. Gitu ke bendaharanya. Jadi sebenarnya guru KKR nggak ada megang uang, tapi guru anak KKR-nya diajarin. Gitu, diajarin mereka untuk mengerti gitu. Bertanggung jawab Guru gitu. KKR itu tugasnya hanya kayak mengkoordinir lah, yang kayak ketua tadi. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan apapun itu ya diambil dari kas. Kalau tidak mencukupi, situlah kita kayak minta donatur, sukarela. Cari dana ya. Iya, Berarti mencari betul-betul dananya. mandiri ya. Iya. Keren. Gitulah dia kira-kira. Terus tadi kan kalau gini bilang ada cari dana gitu kan, kayak cari sponsor. Bagaimana caranya gitu memperoleh dana dari situ? Dari sponsor itu. Atau dalam bentuk Kegiatan proposal ya. Enggak, hanya pendekatan aja. langsung kunjungan. Iya, langsung ketempain. Ada misalnya beberapa orang tua gitu, kita jumpain, kita ceritain apa kegiatan yang mau kita lakukan. Kalau misalnya adalah beberapa. Tambahin itu Sir. Iya, jadi memang bentuk pendanaan suatu gereja itu tergantung sama konteks gerejanya. Jadi memang di Sidodadi ini kalau kita patokin ini sekian ya, ini sekian ya, itu berat. Tapi kalau kita datangin contoh, Bi, kami anak sekolah minggu mau buat acara gini lah, tapi kami kekurangan dana, kami butuh lah gitu. Berapa katanya gitu kan. Kalau kita patokkan itu berat sama mereka. Tapi kami bilang ya udahlah, asal pos marham, kalau apanya kan, asalah senang hatimu berapa mau dikasih gitu. Jadi dikasih. Dan biasanya itu kadang bisa lebih ya. Tuh kadang Lebih biasa. dari harapan ya. Jadi nggak ada patokan lah, nggak ada. Itu untuk pendanaan sekolah minggu. Tapi tetap tidak terlepas dari campur tangan majelis gereja ya. Seandainya kurang, itu bisa dihubungi majelis gereja. Berarti semua tujuan dana itu untuk segala kegiatan dari sekolah minggu ya, mau itu yang keluar maupun kegiatan di dalam. Iya. Dan kalau misalnya ditanya kapan pendanaan itu diberikan, biasanya ya secara langsung kalau misalnya pas kita lagi cari dana tadi seperti pendekatan tadi. Kalau untuk yang lain misalnya yang dari gereja tadi yang ucapan syukur. Oke, terus biasanya kita bikin hitungan kasarnya lah untuk dari ucapan syukur paling banyak berapa misalnya? Banget lah. Banyak coba disukur. Banyak.
Kalau yang kayak kemarin itu melihat hasilnya itu kadang kalau dari ucapan syukur bisa sampai kisaran 500 ribuan, 700 ribu itu ucapan syukur. Memang bisa lebih banyak dapat dari ucapan syukur daripada persembahan biasanya gitu. Dan itu per minggu ya. Kalau ada yang memberi ucapan syukur. Kalau ada yang memberi. Tapi kalau persembahan tiap minggu. Keterbukaan hati lah. Kalau Gitu. tiap minggu Kadang ada yang terbuka. sebulan sekali. Kadang kalau ada dia, kalau ada misalnya dia ulang tahun gitu kan ngasih ucapan syukur untuk untuk kas gereja, untuk kas anak sekolah minggu gitu. Masalah kita santai, kita santai. Jadi tayang di apa ya? Di YouTube. SCTV. Indosiar. Nah, Atau nanti malam minggu. Memakan udah dibilang tadi memikirkan persembahan itu nggak kerungkut. Skip aja. Fasilitas. Apalagi nih, jangan kalian nanti yang bingung, tanya aja. Ya, kita ke fasilitas. Yang pertama, apa saja fasilitas sekolah minggu di sini? Ada sanggup membangunkan kalau menurut itu. Yuk Kak Yes. Itu gereja. Fasilitasnya Ya lu kerjus duit kue ini. apa ya kira-kira? Kalau apa ini masuk ke organis ini? Iyalah. Cuman itu masih milik gereja sih, Iya. belum sih. Itu belum sih dibilang, kalau organis ini kan masih milik gereja, tapi kan boleh Gereja. dipakai juga sama KKR. Baru kira-kira apa lagi ya? Bisa. Gedung KKR itu belum ada kan. Itulah yang diimpikan lah, udah berapa tahun lah. Enggak, belum kayak mana ya? Gini, dia jemaat kan sebagian misinya ada untuk membangun itu gitu. Tapi sebagian lebih banyak memang yang ngomong daripada yang aksinya gitu. Jadi kasihan juga sih karena melihat KKR ini di sini nampaknya di gereja lain ada khusus gedungnya gitu. Sebetulnya kalau fasilitas dibilang masih kurang di sini. Kalau dibilang belum ada sih. Bahkan fasilitas cuman tenaga pengajar lah. Iya, Itu kayaknya fasilitas yang hidup kan gitu. Kalau yang kayak alat musik, alat peraga pun itu kalau diciptakan dibuat lah sama guru Iya, KKR-nya. dibuat guru KKR. Atau nanti dia yang khotbah dibuatnya alat peraganya di depan. Kreativitas lah ya. Kayak gitu. Kreativitasnya Iya. aja yang ada kalau Jadi masih minim. fasilitas. Misalnya yang pernah ada gitu, yang Kemarin ada Boneka dah. Apa ngomongnya itu? Pernah gitu. olahraga. apa itu? Nah, dulu kemarin ada Raket. badminton, catur, Oh. voli dulu ada. Masa-masa bang inilah kami kayaknya belum sini. Oh, ada lapangannya dibuat gitu. Enggak lapangan milik KKN sih Alatnya. alatnya. Netnya Kalau badminton kemarin kan dibuat di depan gereja, kan ada lapangan yang Merdeka nanti mereka. karena begini yang berpengalaman enggak ada pengalaman. iyalah Itu aja. Jadi fasilitasnya masih minim lah. masih minus lah. Itulah. Berarti kalau fasilitas yang memang diberikan atau yang di apa belum ada. Belum ada, Pak. Hanya masih paling sesuai Bahkan hal kecil saja. Kalaupun tadi nggak ada gedung gitu kan. Tikar itu kan juga fasilitas. ya. Itu juga belum. Ada. Dulu ada. Dulu ada. Bilang lah Bang Dut. Kau bilang ke Bang Dut Allah. Pernah ada. Karena Sekarang ini belum ya? KKN jadilah. Rusak. Bahkan kalau Natal juga kayak Infokus itu kan kayak Prolayo itu pun masih dipinjam ke sekolah-sekolah. Itu kan juga termasuk juga sih penting Fasilitas. juga. Gitu. Itu masih dipinjam juga. Sekolah. Kamu kan fasilitas inventaris gereja kan. KKN. Udah lanjut ya. Terus dulu kan abang ini bilang ada fasilitas gereja kan? Iya. Nah, itu siapa yang bertanggung jawab bang? Atas fasilitas Sidang. anak sekolah minggunya atau pengurusnya? Guru kemarin semua guru. Semua guru. Jadi digilir gitu bang? Apanya? Yang Fasilitas jaga. itu misalnya jaga. Oh yang jaga. Yang kemarin kan kami taruh di gereja. Fasilitasnya semua gereja. Jadi semua bertanggung jawab
atas inilah gitu kan. Kalau misalnya apa yang minjem, jadi misalnya ada yang minjem, misalnya nih dia ngelapor sama guru sini gitu kan. Misalnya dia ngelapor sama si Emi, jadi si Emi yang ngelapor ke pengurus. Aku menuju Emi kok. Gitu. Jadi tinggal koordinasi aja sama guru sih kalau misalnya ada yang meminjam. Terus dari mana fasilitas itu bang? Atau Dana dibeli anak sekolah minggu atau dikasih orang tua atau dari Dulu ada yang nyumbang apa ngasih duit gitu. Jadi ini kalian belanjakan untuk kegiatan KKR. Jadi kemarin inisiatif guru karena mungkin dulu lagi booming olahraga, jadi itu yang kami pilih. Itu dia, Pak. Next. Berarti misionalitas kalau fasilitas itu ya tergantung kegiatan sama niat lah ya. Kalau misalnya lagi pengen, ayo bang, misalnya nanti sore kita gini-gini baru. Tanya aja bang, nggak apa-apa, kami siap jawab. Itu pertanyaan terakhir. Oh, Terus ini